Ya, untuk seluruh tim medis, para medis maupun penunjang medis yang bekerja di rumah-rumah sakit, yang bekerja di puskesmas, yang bekerja di klinik, yang bekerja di shelter. Pertama, atas nama tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Mimika, kami menyampaikan terima kasih banyak karena teman-teman sudah mendedikasikan pengetahuannya, sudah mulai melaksanakan panggilan tugas negara ini dengan sangat baik. Tim medis, para medis, penunjang medis yang ada di seluruh fasilitas kesehatan adalah penjaga gawang terakhir. Dan gambaran hari ini, sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami sangat bangga memiliki tim kesehatan yang sangat kuat di Kabupaten Mimika. Sampai hari ini di rumah-rumah sakit, di puskesmas, di klinik-klinik, bahkan mungkin di puskesmas pembantu sekalipun, tim masih tetap menyediakan pelayanan untuk masyarakat. Pesan kami tetap melakukan protokol pengendalian dan pencegahan infeksi di tempat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap memperhatikan kewaspadaan secara umum atau kewaspadaan universal, baik terhadap petugas maupun terutama kepada pasien. Yang ketiga, lakukanlah semua standar pelayanan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Kami tetap ada untuk semua tim kesehatan yang ada di seluruh fasilitas kesehatan. Tim gugus tugas ini ada untuk para rekan-rekan sekalian, para sejawat-sejawat sekalian yang sampai hari ini masih bekerja. Saya mau berpesan, jangan gentar, jangan lengah, karena tugas kita ini baru dimulai, tugas kita belum selesai. Tetap melakukan semua tugas dan pelayanan sesuai dengan protokol, tetap membangun kerjasama tim, tetap menjadi penopang antara satu dengan yang lain di dalam unit-unit kerja. Kemudian untuk para tim kesehatan juga harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, tidak boleh stres. Waktu istirahat dipakai untuk beristirahat semaksimal mungkin, supaya pelayanan ke depan ini masih akan tetap diberikan secara optimal. Mungkin itu Bu Titin pesan kami kepada para sejawat, saudara, sahabat, rekan kerja yang saat ini masih ada di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Timika dan secara umum di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan bahwa di hari ini terdapat penambahan 13 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi real-time PCR oleh Badan Litbangkes Provinsi Papua, dan 13 kasus baru ini berasal dari wilayah Tembagapura. Jadi spesimen yang dikirim oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura. Sehingga total kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika kumulatif berjumlah 110 dan kasus aktifnya atau yang masih dipantau berjumlah 90. Nah, mungkin tim pers tadi ada yang sudah mengupdate informasi yang sudah dipublikasi oleh tim gugus COVID Provinsi Papua, di mana ada selisih 2 angka. Provinsi Papua menyampaikan ada 112 kasus, sementara di tim gugus Kabupaten Mimika menyampaikan 110 kasus.
Jadi perlu kami sampaikan bahwa ada 2 kasus, itu merupakan pasien lama yang dilakukan tes PCR kembali dan masih positif. Pasien ini sebenarnya sudah dinyatakan beberapa waktu lalu dan rupanya hasilnya masih positif sehingga kami keluarkan dari catatan sebagai pasien yang baru. Total sampai malam ini setelah melakukan validasi data, jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika adalah 110 kasus dan kasus aktifnya berjumlah 90. 90 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini berada di 3 rumah sakit di Kabupaten Mimika, yaitu di RSUD Mimika, kemudian di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan Rumah Sakit Tembagapura. Pasien COVID-19 di RSUD Mimika yang diisolasi berjumlah 16 orang, kemudian yang di shelter berjumlah 7 orang, dan dalam pengawasan RSUD berjumlah 1 orang. Sedangkan Rumah Sakit Mitra Masyarakat hari ini merawat 3 pasien yang terkonfirmasi COVID-19, sedangkan di Rumah Sakit Tembagapura merawat 63 orang pasien COVID-19. Berdasarkan laporan yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Tembagapura, sebanyak 63 orang ini sedang diisolasi, semua dengan gejala ringan, sehingga 63 orang ini berada di tempat isolasi dan dalam pemantauan tim medis Rumah Sakit Tembagapura. Selain pasien COVID-19, di hari ini juga dilaporkan ada 8 orang yang ditetapkan sebagai PDP baru, pasien dalam pengawasan, yaitu 4 orang dilaporkan oleh Rumah Sakit Tembagapura, 1 orang dari RSUD Mimika, dan 3 orang dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Dan jumlah PDP yang dipantau sampai malam hari ini adalah 117 orang. Dari 117 orang ini, 36 orang diantaranya melakukan isolasi mandiri dan 81 orang sedang menjalani isolasi atau perawatan di Rumah Sakit Tembagapura. Itu, di 81 orang dirawat di rumah sakit, yaitu RSUD Mimika 9 orang, kemudian di shelter atau Wisma Atlet 3 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat sedang merawat 17 orang PDP, dan Rumah Sakit Tembagapura sedang merawat 52 orang PDP. Di hari ini tidak ada pasien yang dinyatakan sembuh dari perawatan COVID-19. Demikian pula PDP yang dinyatakan sehat. Teman-teman pers, berikutnya adalah data terkait dengan orang dalam pemantauan. Di hari ini dilaporkan ada 21 ODP baru yang ditemukan serta dilaporkan oleh RSUD Mimika 1 orang. Kemudian dari Public Safety Center atau PSC 119 sebanyak 1 orang, dan klinik Polres Mimika menemukan dan melaporkan 19 orang. Dan dengan demikian, jumlah ODP baru di Kabupaten Mimika berjumlah 508 orang. Semestinya secara kumulatif berjumlah 510 orang, namun ada 2 ODP, yaitu 1 ODP terkonfirmasi COVID-19 positif, dan 1 ODP-nya di hari ini dinyatakan sembuh, sehingga ODP yang aktif berjumlah 508 orang. Dari ODP yang aktif, yang melakukan isolasi mandiri berjumlah 494 orang, sedangkan yang masih diisolasi oleh pihak RSUD itu berjumlah 14 orang.
Dari 14 orang yang diisolasi di RSUD Mimika, 1 orang sedang dirawat di RSUD Mimika, kemudian 13 orang diisolasi di Wisma Atlet atau di shelter. ODP yang dinyatakan hari ini sehat berjumlah 1 orang, sehingga total ODP yang sudah jumlah ODP yang tadi saya sampaikan dinyatakan positif COVID-19 itu berasal dari Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian OTG, hari ini ada 3 OTG baru yang ditemukan dan dilaporkan. 3 OTG atau orang tanpa gejala ini, yaitu ditemukan oleh PSC 119. Kemudian secara kumulatif OTG di Kabupaten Mimika berjumlah 933 orang. Tetapi di hari ini 6 orang OTG terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1 OTG dinyatakan sehat, sehingga total OTG yang dikeluarkan dari status OTG yaitu 7 orang. Maka dengan demikian jumlah OTG yang dipantau sampai malam hari ini adalah 926 orang. 926 orang OTG ini hampir sebagian besar yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah, sedangkan 48 orang sedang menjalani isolasi di shelter atau di Wisma Atlet. Tim pers berikut ini kami akan menyampaikan nama-nama 13 orang yang dinyatakan sebagai pasien COVID-19. Yang pertama adalah kasus 098 dengan inisial HRS, laki-laki usia 49 tahun, dengan alamat distrik Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Kemudian kasus 099 dengan inisial MST atau Mike Seratengo, perempuan usia 56 tahun, dengan alamat Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Kemudian kasus 100 dengan inisial DDT, laki-laki usia 46 tahun, beralamatkan di Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Yang berikut kasus 101 dengan inisial TRY, laki-laki usia 46 tahun, dengan alamat Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Yang berikut adalah kasus 104. Oleh karena tadi kasus 102 dan 103 sudah terlapor, maka kasus 104 dengan inisial BSH, laki-laki usia 47 tahun, beralamatkan di distrik Tembagapura, Kelurahan Tembagapura. Kemudian kasus 105 yaitu inisial YCL, laki-laki 45 tahun, beralamatkan Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Dan kasus 106 dengan inisial RZS, laki-laki usia 32 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kasus 107 inisial MCS, laki-laki usia 24 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kemudian 108, kasus 108 dengan inisial WLS, laki-laki usia 28 tahun, beralamatkan Tembagapura. Yang berikut kasus 109 dengan inisial SMS, laki-laki usia 49 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kemudian kasus 110 WGK,
laki-laki usia 41 tahun beralamatkan di distrik Tembagapura, dan kasus 111 SDT laki-laki usia 42 tahun beralamatkan di Tembagapura, dan inisial 112 dengan inisial ALF laki-laki usia 53 tahun beralamatkan Tembagapura. Jadi pasien lama itu adalah PDP 063 dengan inisial YHN, tanggal pemeriksaan waktu atau tanggal terkonfirmasi positif yaitu pada tanggal 29 April tahun 2020. Saya ulangi, dua pasien lama yaitu kasus 063 dengan inisial YHN, tanggal terkonfirmasi yaitu tanggal 29 April tahun 2020, dan berikutnya adalah kasus 084 dengan inisial RMD, laki-laki 29 tahun, alamatkan Tembagapura dengan kode kasus 084. Jadi itu dua kasus yang terikut di hari ini dan dilaporkan masih positif. Jadi sebenarnya kasus ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah negatif. Jadi ini adalah pasien lama yang masih positif. Kita tahu bahwa di seluruh dunia pengendalian COVID-19 yang hari ini menjadi suatu regulasi atau kebijakan di Indonesia maupun di Kabupaten Mimika adalah stay at home. Aktivitas ODP dan OTG ini sama dengan mereka yang tidak ditetapkan statusnya atau mereka yang masih tetap sehat. Oleh karena itu, untuk menghindari kontak antara ODP dan OTG, PDP dengan orang sehat, maka mestinya harus kita tetap lakukan stay at home, tetap tinggal di dalam rumah, menggunakan masker, kemudian melakukan social distancing dan physical distancing, mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir selama 20 detik, itu adalah cara-cara yang efektif, murah, mudah dilakukan, dan ini bisa dilakukan secara mandiri, serta berkesinambungan. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa lebih dari 95% ODP OTG, jadi sekitar 1.300-an orang dan hingga 1.400 orang ini melakukan isolasi mandiri. Disinilah yang menjadi permasalahan. Tapi saya pikir dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama, di minggu depan akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pergerakan. Karena kita tahu virus ini menular terlalu gampang. Penularan COVID-19 dari orang ke orang itu bersamaan dengan pergerakan orang atau pergerakan masyarakat. Kemana masyarakat bergerak, virus itu pun ikut bergerak. Sehingga sampai hari ini cara yang efektif ya, memang harus melakukan social distancing, stay at home, menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun. Pemerintah Kabupaten Mimika dalam beberapa hari akan melakukan hal pengawasan terhadap pergerakan kota dengan melibatkan unsur baik itu unsur distrik, kelurahan, dan dari tim gugus sendiri akan juga melibatkan ketua-ketua RT. Gambaran penyebaran COVID-19 yang sangat cepat itu gambaran daripada gagalnya social distancing. Gagalnya social distancing dalam artian bahwa jika aktivitas secara terus-menerus, meskipun menjaga jarak itu dilakukan, tetapi aktivitas ini secara terus-menerus tetap terjadi, maka perpindahan virus ini dari satu orang ke orang lain ini tetap masih terjadi. Kami berpikir bahwa pada pertemuan hari Jumat kemarin antara pihak eksekutif dalam hal ini tim gugus tugas dengan DPRD Kabupaten Mimika sudah ada kesepakatan untuk bisa melibatkan pemerintah pusat.
pemerintah pusat untuk ikut bersama-sama bagaimana memikirkan dan mengambil keputusan untuk karyawan PT Freeport yang ada di wilayah Tembagapura. Karena kita tahu sendiri bahwa situasi ini memang situasi yang sangat sulit di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga di Timika. Ketika social distancing atau stay at home itu dilakukan, ada hal yang harus dikorbankan, yaitu ekonomi. Oleh karena itu, saya pikir duduk bersama antara pemerintah Kabupaten Mika, pihak manajemen PT Freeport, dan juga pemerintah pusat, ini pasti akan ada jalan keluar, ada win-win solution-nya. Satu hal yang mungkin harus tetap kita sikapi secara positif, yaitu PT Freeport juga turut berkontribusi untuk upaya bagaimana pengendalian penyebaran COVID-19 ini supaya bisa diperlambat. Menurut kami, social distancing ini menjadi penting, tetapi stay at home itu juga harus menjadi satu pertimbangan yang ini, atau stay at home. Jadi tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, work from home, ini menjadi alternatif terbaik. Karena apapun cara untuk mengatasi percepatan penularan COVID-19, yaitu adalah stay at home, jadi social distancing, kemudian tetap tinggal di rumah, cuci tangan pakai sabun, tetapi untuk kebijakan di workplace, di tempat kerja, maka pemberlakuan dekontaminasi terhadap benda-benda itu menjadi penting. Namun hari ini memang harus kita lihat bagaimana di wilayah Tembagapura dengan suhu, dengan iklim curah hujan yang tinggi. COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini salah satu karakteristik atau sifat dari virus ini sendiri, dia bertahan, bisa menyesuaikan dengan suhu ruangan. Nah, kelembaban yang cukup tinggi di wilayah Tembagapura ini membuat SARS-CoV-2 atau virus corona tipe 2 ini akan bisa bertahan lama. Dan menurut kami, di wilayah dengan iklim dengan curah hujan yang tinggi, penyakit saluran pernafasan itu menjadi rentan, kemudian apalagi pada mereka yang punya riwayat misalnya gangguan paru atau gangguan diabetes, ada penyakit diabetesnya, kemudian ada gangguan jantung, ini akan menjadi rentan. Tetapi memo interoffice yang dikeluarkan oleh PT Freeport sejak bulan Maret lalu itu memberikan pilihan buat masyarakat, buat para karyawan di wilayah PT Freeport. Saya pikir ke depan ini harus diwajibkan buat mereka yang punya riwayat penyakit, termasuk penyakit infeksi, misalnya TB ataupun HIV, ini harus memang dikeluarkan dari lokasi Tembagapura.